Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat pencinta buku. Di kesempatan kali ini, saya ingin mereview buku yang berjudul Studi Islam yang ditulis oleh Hamka. Di mana buku ini ya, diterbitkan pada tahun 1970 secara terpisah. Jadi bisa dibilang ini semacam koleksi karya Buya Hamka yang dulu sering muncul di majalah atau acara ceramah beliau. Nah, buku ini diterbitkan oleh Gema Insani. Ya, memang Gema Insani banyak sekali menerbitkan buku-buku Buya Hamka dan ditulis dengan gaya yang cukup santai. Jadi cocok banget buat siapa saja yang ingin memahami Islam dari sudut pandang yang sederhana tapi mendalam. Jadi kalau kita baca buku ini itu seperti kita sedang ngobrol langsung dengan Buya Hamka gitu. Memang tulisannya sangat-sangat santai sekali. Nah, dalam buku ini Buya Hamka banyak membahas topik-topik menarik, topik-topik penting, misalkan soal bagaimana Islam mengatur kehidupan kita. Jadi nggak cuma urusan akhirat, nggak cuma urusan ibadah, tapi juga urusan dunia. Beliau juga menjelaskan hubungan antara agama dan negara, yang mana sebuah tema menurut kami masih sangat relevan untuk dibahas. Kemudian ada juga bahasan topik soal hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Ya, nah ini penting karena kadang orang suka salah paham dan menganggap Islam itu bertentangan dengan nilai-nilai HAM. Ya, padahal Islam itu sangat memperhatikan HAM. Nah, di sini Buya Hamka mencoba meluruskan itu semua dengan gaya yang lugas dan bijak. Selain itu, buku ini juga menyinggung bagaimana ajaran Islam bisa memunculkan keberanian dan semangat kemerdekaan. Jadi bukan cuma soal ibadah atau hukum semata, tapi juga tentang bagaimana Islam membentuk karakter kita sebagai individu dan masyarakat. Nah, itu. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa buku ini sebenarnya lahir di tengah masa-masa ketika modernisasi dan sekularisme sedang ramai dibahas. Jadi banyak-banyak pesan ya di dalamnya yang masih pas banget untuk zaman sekarang. Jadi kita mengetahui kan ada banyak orang-orang yang mereka berusaha untuk memisahkan agama dengan negara gitu. Jadi agama udahlah bicaranya urusan ibadah aja, nggak usah masuk dalam ranah politik, nggak usah masuk dalam ranah pemerintahan, nggak usah masuk dalam mengatur kehidupan manusia. Nah, ini tentunya sangat bertolak belakang ya dengan esensi Islam itu sendiri. Jadi Islam itu mengatur segala lini. Nah, termasuk di sini kita lihat ya di halaman 944, di mana Buya Hamka itu mengkritisi daripada pemahaman Syekh Ali, ya, Syekh Ali Abdul Razik yang memiliki pemahaman sekuler. Kita paham ya, yang dimaksud sekuler kan dia ingin memisahkan daripada agama dengan negara. Ya, itu adalah pemahaman sekuler. Nah, Buya Hamka mengatakan seperti ini. Dapatkah dalam pemerintahan yang bercorak Bolshevik, ini bahasa Prancis yang artinya komunis, syiar agama akan dapat ditegakkan? Padahal pemerintahan Bolshevik atau komunisme mulai dari pokok ajarannya adalah histori materialisme yang bukan saja non-agama, bahkan anti-agama. Lantas, dapatkah kemaslahatan rakyat dipelihara oleh pemerintahan demikian kalau kiranya yang dimaksud dengan rakyat itu tidak lain dari kelas buruh dan tani? Jadi artinya ketika pemerintahan itu berdiri di atas pemahaman sekulerisme, maka tentulah akan berpengaruh buruk terhadap masyarakat itu sendiri dalam hal mereka menjalankan aktivitas agama. Sebagaimana di Turki ketika runtuhnya Turki Utsmani kemudian dikuasai oleh Kemal Atatürk yang berpemahaman sekulerisme, di mana betul-betul
eh, apa ya, kondisi negara itu ya sebagaimana komunis. Jadi bukan hanya Islam yang terpuruk, tapi saudara yang kita yang non Muslim, kaum Nasrani, mereka juga tidak bisa menjalankan agamanya. Mereka tidak bisa ke gereja, yang Muslim tidak bisa ke masjid. Bahkan pada saat itu ya kaum muslimin tidak boleh menggunakan peci. Terus kemudian yang perempuan harus lepas hijab, tulisan-tulisan Arab, ya Al-Quran pun dirubah, azan pun demikian. Itu rusaknya pemahaman sekulerisme, ya. Makanya Islam itu mengatur kepemerintahan, bagaimana cara memilih pemimpin, ya, yang ideal itu seperti apa, agar ketika pemimpin itu nanti berkuasa, masyarakatnya akan tetap bisa menjalankan kewajibannya dalam beragama. Yang Islam ke masjid, yang Kristen ke gereja, yang Hindu ke pura, gitu. Tapi kalau sekuler masuk ke dalam suatu negara, maka tentulah negara itu akan menjadi negara yang komunis, yang tidak berketuhanan. Namun alhamdulillah negara kita kan memiliki sebuah dasar yang jelas, yaitu Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, artinya sampai kapanpun ya semua umat memiliki kebebasan dalam mereka beragama dan beribadah. Nah, ini salah satu hal yang dibahas oleh Buya Hamka di dalam buku studi Islam. Jadi buku ini bagus. Nah, mungkin teman-teman sahabat buku, pecinta buku bisa membaca buku ini untuk menambah pemahaman dan wawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.